Sudah booster ya Pak ya? Iya Pak Gatot, baru hari ini. Agak lemes-lemes ini. Oh, saya hari Jumat kemarin Pak. Oh iya. Iya sih, agak berdampak yang sekarang ya. Booster. Mungkin bener yang dimasukkan Pak. Iya. Baik, kita mulai aja ya Bu Lita. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian atas konsistensinya, karena ini sudah yang ke-75 kita ngadain pertemuan pekanan ini, rebuan kita ini, dan alhamdulillah selalu cukup ramai lah yang hadir gitu, dan ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri di tengah pandemi. Nah, seperti biasa, ini kita akan sedikit merefresh aja apa yang sudah kita bahas. Saya biasanya share screen supaya teman-teman yang mengikuti via YouTube nantinya bisa melihat ya bahwa perjalanan kita ini sudah cukup banyak yang kita bahas ya. Kita udah mulai tanggal 11 Agustus ternyata 2020. Dan ini buku-buku yang kita bahas, jadi saya nggak perlu sebut satu-satu, paling tidak nanti bisa di screenshot bagi teman-teman yang menonton rekamannya. Ya, jadi rekamannya selalu di YouTube. Nah, di bulan Januari ini kita rencananya membahas 4 dan 3 dari bukunya sudah kita bahas. Dan ini adalah buku terakhir di bulan Januari ini yang berjudul Switch. Dan kemudian saya sedikit aja menampilkan rencana kita untuk bulan Februari. Ini juga 4 buku. Dan kemudian di bulan Maret juga ada 4 buku. Lanjut di sini. Terus April juga sudah ada. Cuman April ini sepertinya nanti ada penyesuaian jadwal. Karena sepertinya yang ke-85 itu sudah masuk Ramadan. Sepertinya. Kalau nggak salah 2 April itu udah Ramadan. Dan yang ke-85 itu kalau nggak salah tanggal 5 April. Dan kemungkinan kita nanti juga akan ada liburnya di 27 April dan 4 Mei seperti tahun lalu. Nah, malam ini kita lengkap sekali formasinya, jadi saya biasanya bicara hanya 3 menit di pertama untuk sebagai host aja. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan kepada moderator, dan moderator akan memperkenalkan guest maupun reviewer kita malam ini. Dan seperti biasa kita akan coba menuntaskan setiap 20 menit gitu ya. Ini memang tantangan karena kita ingin diskusinya itu lebih dalam gitu. Jadi nanti waktunya 20-20 gitu supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Nah, yang menjadi tanggung jawab saya adalah memperkenalkan siapa Ibu Lita Edia ini. Beliau adalah Direktur Sekolah Amal Mulia Depok. Dan beliau ini adalah ibu dari 5 orang putra-putri. Dan sekarang juga tinggal di Depok. Sekolah ini juga unik karena memberikan perhatian penuh secara holistik ya kepada kesejahteraan anak, baik itu fisik, spiritual, intelektual maupun psikologis. Nah, beliau sendiri sebetulnya bisa dijumpai ya di IG-nya, Instagram di lita.edia. Silakan Bapak Ibu kunjungi karena menarik sekali, juga ada event, ada life skills di situ yang beliau sampaikan. Dan beliau rajin menulis di beberapa media. Dan untuk kita, maksudnya komunitas bedah buku bisnis ini, beliau ini salah satu editor untuk buku yang rencananya akan kita buat kolaborasi bersama dari komunitas bedah buku bisnis ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita terbitkan, dan beliau ini salah satu editornya. Nah, seperti biasa saya tidak perlu lama-lama, cukup saya serahkan kepada Bu Lita untuk mengatur jalannya diskusi, dan seperti biasa nanti akan dipandu oleh Bu Lita untuk tanya jawab setelah masing-masing reviewer maupun guest menyampaikan tanggapannya. Demikian dari saya, dan satu hal yang saya perlu tekankan di sini adalah komunitas kita ini untuk siapa saja, jadi tidak ada batasan harus lulusan mana, harus sarjana atau apa, enggak. Ya, bahkan ada SMA pun, ada
adik kita Dadan, juga ada yang masih kuliah, ada Matilda, ada Hanif ya, bahkan ini Hanif juga ngajak adiknya Bilal ya, yang masih kecil, ya dibiasakan untuk ikut bedah buku juga. Dan ini benar-benar kita hanya punya passion terhadap buku dan mengambil hikmah dari buku. Baik, saya nggak berlama-lama, saya serahkan ke Ibu Lita Edia untuk memandu acara ini. Terima kasih. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rekan semua di komunitas bedah buku bisnis, ya alhamdulillah kita ketemu lagi ya di Rabu itu sangat dinantikan gitu ya oleh kita semua. Dan ini jadi habit baru ya dari sejak pandemi alhamdulillah, dan sudah tergabung ratusan orang ya Pak Gatot, sepertinya di WhatsApp juga sudah full, di Telegram juga sudah banyak gitu ya. Dan kita hari ini akan mendiskusikan buku yang sangat menarik tentang perubahan diri ya. Bagaimana nih supaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nanti mungkin akan diulas lebih banyak oleh Kang Imam gitu ya. Kenapa manggilnya Kang Imam? Karena dulu itu panggilannya ya ketika kita sama-sama aktif di keluarga remaja Islam Salman ITB. Jadi walaupun saya dari psikologi Unpad, tapi circle-nya banyak banget nih anak ITB gitu ya, karena ketemu di Masjid Salman, dan salah satunya bersama-sama Kang Imam waktu itu dan istrinya yang sahabat saya. Baik, Teh Ai juga familiar ya, karena kita satu SMP, satu SMA gitu. Jadi senang sekali bisa bertemu di sini. Dan satu hal yang menarik gitu ya untuk saya sendiri gitu. Jadi beberapa waktu lalu nih jelang 2022 tuh rasanya ingin punya resolusi, punya tubuh yang lebih sehat. Dan waktu itu yang terpikir di benak saya teh Coach Ai. Pengen ngontak nih gitu. Kayaknya saya perlu coach, soalnya kalau nggak pakai coach tuh rasanya kok susah banget ya gitu. Jadi itulah ya, memang akan berkumpul ya gitu. Orang-orang yang memang terhubung gitu akan dikumpulkan aja begitu. Jadi senang sekali pertama bisa mengulas ya, ikut menyimak nanti ulasan dari Kang Imam yang sudah sangat dikenal di komunitas ini gitu ya. Lalu ini insya Allah akan menjadi insight kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan mungkin seperti apa gitu ya nanti. Dan banyak juga nanti sepertinya akan dibahas tentang kesehatan. Dan menariknya memang kesejahteraan individu itu ada 6 ya aspek yang bisa mendukung: positive emotion, engagement, relation, meaningful, dan achievement, plus satu lagi vitality. Jadi kesehatan psikologis juga tidak cukup gitu ya untuk menjadi sejahtera kalau secara fisik kita mengalami permasalahan gitu. Tidak berpanjang-panjang, saya berikan kesempatannya kepada Kang Imam untuk mengulas buku ini. Nanti juga akan dilanjutkan oleh tamu kita Coach Ai ya. Nanti akan saya perkenalkan sebelum Coach Ai presentasikan materinya. Terima kasih, silahkan Kang Imam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat materinya? Masih proses. Udah. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terutama di grup bedah buku ini. Jadi kita ikut membaca buku ya. Oke, saya langsung aja. Jadi bukunya itu judulnya Switch, How to Change Things When Change is Hard. Jadi bukunya ini termasuk bestseller ya. Bagaimana kita mengubah sesuatu yang sebenarnya kita tuh pengen berubah tapi kok agak sulit gitu ya. Seperti apa? Nah, jadi pengarangnya dua bersaudara ya, Chip Heath dengan Dan Heath. Jadi mereka ini sebenarnya backgroundnya psikolog. Terus Chip Heath ini profesor di Stanford dalam bidang bisnis ya.
Dia mengajar strategi organisasi, kemudian Dan Head juga di Duke University, dia di social entrepreneur juga, dia sebelumnya pernah bekerja di Harvard Business School ya. Jadi mereka ini kakak beradik membuat buku ini ada 1, 2, 3, ada 4 buku ya. Buku Sweet ini salah satunya yang termasuk bestseller, dia udah diterjemahkan dalam 25 bahasa. Jadi sebenarnya itu sangat simple, sederhana, tapi laku keras gitu bukunya itu ya. Jadi mungkin nanti untuk motivasi untuk kita kalau mau bikin buku mungkin yang menginspirasi banyak orang gitu ya. Nah, maaf. Jadi apa sih perubahan itu? Jadi misalkan kita ingin lebih sehat, misalkan ingin menurunkan berat badan, atau misalkan anak kita itu habis main dia nggak merapikan lagi. Nah, kita kan ingin mengubah supaya lebih rapi, bagaimana supaya anak kita itu mau untuk berubah gitu ya. Atau misalkan masyarakat membuang sampah di sungai, nah supaya mau berubah itu apa yang harus kita lakukan. Atau misalkan baju-baju di rumah berantakan itu ya, bagaimana supaya setiap keluarga di rumah kita itu mau merapikan atau mencuci piring dan sebagainya ya. Jadi lagi rame kan resolusi 2022 ya. Jadi banyak kan misalkan kita ingin karir lebih bagus, kehidupan spiritual meningkat, kemudian keuangan, physical, kesehatan, terus relationship dengan keluarga, physical health, kesehatan fisik maupun mental ya, kita ingin meningkat ya. Nah, itu ternyata menurut riset dilakukan di 3.000 orang, ternyata 85% tuh gagal mengeksekusi resolusinya gitu. Jadi misalkan dia bikin resolusi awal tahun, tapi ternyata 88% tuh gagal. Nah, apa sih yang menyebabkannya itu ya, nanti kita pelajarin di buku ini. Jadi ada misalkan kita ingin body and mind soul, spirit kita lebih meningkat dan sebagainya. Itu banyak yang gagal untuk melakukan perubahan itu ya. Kenapa itu perubahan itu sulit gitu ya. Jadi di switch ini beberapa perubahan yang kita inginkan, misalkan ya seperti kita misalkan ingin lebih percaya diri, misalkan dengan mengisi materi bedah buku ini ya untuk melatih kepercayaan diri juga ya. Kemudian misalkan ingin diet, meningkatkan kesehatan, meningkatkan karir, relationship, bisnis, pengen cepat lulus kuliah atau ingin menjadi penulis misalkan ya. Ingin menjadi penulis kemudian dan lain sebagainya. Nah, di buku ini dijelaskan mengapa perubahan itu sulit. Itu ada pertarungan antara rasional dan emosional. Kemudian dia menggunakan analogi naik gajah. Jadi pada saat kita naik gajah itu sebenarnya kita punya tujuan ke suatu arah, cuman gajahnya itu nggak mau bergerak gitu loh. Nanti ada kita jelaskan. Kemudian framework cara kerja Sweet itu seperti apa dalam melakukan perubahan. Kemudian beberapa contoh atau case study ya. Jadi ini salah satu eksperimen eksperimen ya. Jadi Brian Wansing ini seorang pengarang buku Mindless Eating, dia juga profesor marketing sama consumer behavior. Dia melakukan penelitian makan popcorn. Jadi para penonton film itu dikasih popcorn, tapi bucketnya nih ada yang kecil, sedang sama besar. Nah itu ternyata faktor dia makan itu bukan dipengaruhi oleh pikiran, tapi karena faktor situasional. Jadi karena bucketnya besar, nah itu selalu habis gitu. Jadi seberapapun bucket yang diberikan kepada para penonton itu ternyata habis popcornnya. Jadi sebenarnya tuh secara pemikiran dia nggak sadar gitu, makan popcorn tuh dimakan. Sebenarnya dia udah kenyang tapi tetap dimakan. Sebenarnya dia tahu itu nggak sehat, tapi dia autopilot ya. Jadi nggak kepikiran gitu. Jadi selalu habis yang bucket besar. Jadi kesimpulannya dia ya kadang-kadang sesuatu itu situasional problem, jadi problem situasi. Ketika kita dikasih bucketnya besar ya kita akan menghabiskan padahal meskipun kita nggak menginginkannya gitu ya. Terus ada juga ini psikolog nih Roy Barston, dia melakukan riset tentang self control. Ternyata self control itu sesuatu yang exhaustible, jadi capek gitu. Seperti kita fisik, kalau misalkan kita lari atau ngangkat beban tuh kalau lama akan capek, akhirnya kita energinya turun. Jadi seperti risetnya itu ada dikasih
kue sama dikasih ini radish ya, sayur ya. Terus di ruangan itu ada yang disuruh boleh makan kue, ada yang nggak boleh. Jadi dia cuma boleh makan sayur. Nah, terus setelah mereka ditaruh di ruangan itu, kemudian mereka suruh memecahkan puzzle. Jadi pakai pensil dari ujung sampai ujung itu ditarik garis ya. Problemnya itu sebenarnya nggak bisa diselesaikan, tapi dia ingin mengecek ketahanan mental dari kedua peserta ini ya. Ternyata yang makan kue itu dia terus mencoba hingga 19 menit, tapi yang makan sayur dia cuma 8 menit habis itu menyerah gitu. Jadi kesimpulannya itu pada saat yang makan sayur ini kan dia dikasih kue tapi dia nahan kan. Wah, nahan nggak mau makan kue, akhirnya dia kecapean. Akhirnya dia menyelesaikan problem ini jadi nggak bisa, energinya udah kehabisan gitu. Ini juga cukup surprise juga ya. Jadi ternyata self control willpower itu sesuatu yang exhaustible gitu kalau menurut buku ini ya. Terus nih ada tentang clocky ini seperti kalau kita bangun pagi itu bunyi alarm itu ya. Nah ini kalau clocky ini pada saat mau kita matiin dia bisa lari, ada rodanya nggak mau dipencet gitu. Jadi nih, kalau kita nonton YouTube-nya ini lucu juga nih. Jadi bangun pagi tapi bunyi begitu mau kita matikan dia lari, ada rodanya ya. Nah ini dia menciptakan ini nih si Gauri Nanda, dia cuma 2 tahun bisa laku 35.000 unit dengan harga $50 ya, meskipun tanpa marketing. Jadi dia itu membuat suatu supaya orang bangun pagi, situasinya dia desain kan, supaya orang tuh sulit untuk mematikan stopwatch jam ini ya, alarm watch ini ya. Nah, terus menurut buku ini dia menganalogikan apabila kita ingin melakukan perubahan seperti kita naik gajah, ada rider sama gajah ya. Jadi perubahan tuh kadang tidak berhasil karena kita tidak bisa mengontrol gajahnya. Jadi kita ingin menuju pada suatu perubahan ya. Kita udah tahu rencananya seperti ini, cuman gajahnya nggak mau bergerak. Dia lamban atau males atau gimana ya, gajahnya tuh nggak bergerak. Jadi tidak akan terjadi perubahan juga ya. Jadi kita harus mensatisfy keduanya, baik rider itu adalah rational mind, kemudian gajah adalah emotional mind. Jadi rational mind itu, rider itu planner, dia perencana, cuman yang doer itu adalah gajahnya. Emotional mind dia yang bergerak itu adalah emosi atau gajahnya itu sendiri ya. Jadi ada perbedaan antara rider sama gajah. Kalau rider itu lebih rasional, elephant itu lebih emosional. Rider itu sadar, dia tidak sadar ya, seperti di buku sebelumnya itu yang fast thinking sama slow thinking ya. Kalau rasional tuh lebih lebih berpikir lama, dia decision maker, dia implementer, kemudian menggunakan kepala, dia menggunakan hati, menggunakan pikiran, menggunakan perasaan ya. Dia kreatif tapi ini lamban. Jadi kita harus untuk melakukan perubahan tuh harus mempertimbangkan rational mind sama emotional mind. Jadi yang pertama itu kita harus direct the rider. Jadi kita harus mengarahkan yang naik gajahnya tadi. Jadi karakternya kalau rider itu pertama self control dan willpower itu sesuatu yang exhaustible ya. Kemudian the more stress the less energy of change. Jadi buat perubahan itu mudah gitu, yang tidak menimbulkan energi yang banyak ya. Jadi kalau menurut buku ini, pertama kita harus menemukan the bright spot, cari titik terang dan kembangkan, nanti kita akan jelasin. Kemudian script the critical move, jangan buat mereka berpikir terlalu banyak. Kemudian point the destination, destinasinya udah jelas, ambiguity is the enemy, jangan dikasih option yang terlalu banyak, nanti dia mikir option A, B, C terlalu capek mikir duluan, jadi untuk menuju ke sananya energinya udah habis dulu ya. Nah ini contoh bright spot ya, jadi positive deviation. Jadi di Vietnam itu ada malnutrition, itu ada namanya siapa itu untuk memecahkan permasalahan malnutrition di keluarga di Vietnam ya. Kalau misalkan dikasih makanan, misalkan datang truk makanan ya,
itu kan cuma short term kan. Habis itu setelah truk makanannya pergi, beberapa bulan kemudian akan terjadi malnutrition lagi. Nah, gimana cara solusinya? Nah, dia membuat suatu kurva distribusi normal ya, yang rata-rata kan malnutrition. Cuman dia apakah ada dari keluarga miskin tapi anaknya sehat dan tidak terjadi malnutrition? Dia fokus di situ di positive deviation yang di berapa persen ini. Kemudian dia teliti apa sih praktis yang keluarga itu lakukan kok dia bisa meskipun miskin tapi nutrisinya anaknya terjamin gitu. Nah, kemudian dia melihat kayak local wisdom gitu, dia memberi makan seperti kayak daun ubi terus dikasih cangkang udang sama kepiting ini ya. Dia memberi makan terus sehari 2 kali. Nah, terus itu udah biasa dilakukan oleh mereka, akhirnya mereka mengcopy praktis ini dan dicoba diterapkan ke seluruh community gitu. Dimulai dari praktisnya mereka dan akhirnya berhasil diterapkan karena melihat mereka sendiri kan, kebiasaan mereka sendiri, akhirnya terselesaikan malnutrition. Jadi dia melihat bright spot-nya, bright spot maksudnya titik terang ya. Seperti kayak misalkan ke anak kita ya, bisa jadi kadang-kadang kita lebih fokus ke negatifnya kan, sebenarnya kita lebih ke positifnya. Misalkan nilainya akademis kurang bagus tapi ada potensi lain, misalkan ekstrakurikuler olahraganya dia bagus. Nah, itu kita bisa kembangkan di yang positifnya itu ya. Ada juga tuh solution focus terapi. Jadi kalau yang psikolog itu kan menggunakan psikoterapi, misalkan ada problem, dia tuh biasanya fokus mencari root cause-nya, apa sih yang menyebabkan dia misalkan stres atau bermasalah itu. Ada juga kognitif behavioral terapi, jadi fokus ke perubahan mindset. Jadi pada saat kita ingin mengubah behavior kan kita mindset pemikirannya harus kita ubah dulu ya. Baru dia akan merubah behaviornya. Cuman kalau solution fokus terapi itu nggak fokus ke masa lalu atau perubahan mindset ya. Jadi dia pokoknya apa yang solusinya apa, what is the problem dan how to fix it, tapi apa yang bekerja, apa what's working well and how can I do more of it. Jadi apa namanya, lebih ke solusi dan yang itu bekerja untuk kita berhasil gitu ya. Jadi kita ketika bangun pagi apa sih kita bayangkan, misalkan kita punya problem, kemudian apa sih first small sign that thing yang kita dapat ubah gitu ya. Apa yang bekerja hari ini dan bagaimana kita melakukan untuk itu. Jadi lebih ke strength kita kembangkan lagi, bukan ke problemnya itu ya. Nah, terus ada juga setelah tadi kalau direct the rider kan pertama dia find the bright spot, kemudian dia harus script the critical move, kemudian point the destination. Jadi contoh tuh British Petroleum, jadi dia pengen itu exploration better and smarter, reduce dry hole. Jadi kalau ngebor itu kan ada yang ketemu minyak, ada yang dry hole tuh yang nggak ketemu ya. Dia tuh pengen point destination, saya pengen reduce cost eksplorasinya $5 ke $1 per barel gitu. Nah, itu karena jelas ininya akhirnya hasilnya itu sebelumnya dari 1 dari 8 pengeboran tuh dry hole. Nah, sebelumnya itu 1 dari 5 dry hole, jadi dia berhasil improve kan. Kemudian prediksinya eksplorasinya dari 20% jadi lebih dari 70% akurat gitu. Nah, itu dia point destination-nya jelas. Apa yang arahan dari manajemennya itu ya. Kemudian setelah tadi direct the rider, kita harus memotivasi gajahnya tadi. Nah, kalau gajah ini kita harus appeal to emotion. Kemudian kita harus perubahannya tuh mulai dari yang kecil ya, supaya termotivasi. Kalau langsung besar kan mungkin frustasi ya. Kemudian kita growth mindset, berpikirnya bahwa kita bisa berubah. Kemudian inspire, courage, jadi help them feel strong and believe in themselves gitu. Nah, ini contohnya nih yang dicontohkan oleh Chiphead itu ada pencucian mobil ya. Dia itu dikasih kartu yang sebelah kiri ini 1, 2, 3, 4, ada 8. Kalau 8 ini disilang dia dapat gratis 1 kali cuci mobil ya. Tapi kalau yang satu lagi ini dibikin 10,
yang duanya silangnya udah dicontreng sama yang cuci mobilnya. Jadi dia ternyata tuh efeknya lebih laku yang ini 31%. Jadi dia memberikan orang itu apa positif emotion gitu, dikasih 2 ini berarti udah 2 kan, berarti masih ada 8 lagi. Sebenarnya sama-sama 8. Cuman karena ini udah disilang duluan kok jadi malah lebih bagus yang ini gitu. Nah ini pengaruh triknya ya. Jadi kalau memotivasi elemen itu kita harus ke emotion ya, harus mengkomunikasikan dengan perasaan supaya dia itu seneng. Nah kadang-kadang tuh ada sesuatu yang benar, true but useless. Jadi faktanya benar tapi tidak berguna faktanya itu ya. Jadi kalau untuk memotivasi elevan itu berhentilah menganalisa data, tapi mulailah dari perasaan gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan analisa, thinking, act ya. Kalau yang motivasi elevan itu lihat, rasakan dan behavior gitu. Jadi kadang-kadang tuh terlalu banyak fakta data nggak berguna ya. Kemudian setelah tadi direct the rider, kemudian motivate the elephant, kemudian save the pet. Jadi maksudnya melicinkan jalan gajahnya tadi dengan cara tweak the environment, situation problem ya. Seperti tadi itu yang makan popcorn itu kan. Ya kalau bisa kita situasinya yang makan sayur kita perbesar piringnya, tapi makan popcorn kita perkecil gitu ya. Kemudian kita harus membangun habit. Kalau kita habit sudah terbangun, itu melakukan sesuatu effortless tanpa effort gitu, karena udah habit sehari-hari ya. Misalkan terbangun habit olahraga pagi, nah itu udah seneng tiap hari melakukannya juga nggak ada effort gitu, tapi karena suatu kesenangan ya. Kemudian rally the herd, jadi good habit is contagious. Jadi nanti kita jelaskan. Untuk mengset habit ini yang pertama set suatu action trigger. Jadi ada psikologi Sena Orbel sama Pascal Seran ini melakukan riset terhadap pasien yang habis operasi tulang ini ya, kan ada recovery-nya. Dia dikasih 2 grup, satu grup itu dikasih action trigger. Jadi tiap pagi habis minum kopi melakukan extension itu exercise ya, peregangan gitu. Yang satu enggak. Ternyata yang dikasih trigger tadi itu lebih bagus. Jadi dia lebih cepat recovery-nya cuma 3,5 minggu, kalau yang lainnya itu 7,7 minggu ya. Jadi ada pengaruh juga untuk membangun habit. Kita set target action trigger gitu ya. Nah, really the herd ini ada pengaruh dari peer pressure atau sosial di sekitar kita. Jadi kalau lingkungan kita bagus ya, kita akan ikut-ikutan. Misalkan ini ya, contohnya tuh yang Marlboro ini, cara supaya mengurangi rokok di kalangan remaja itu mereka bagaimana caranya? Jadi mereka membuat grup sosial dari anak-anak itu yang memiliki identitas anti rokok dan sehat gitu. Jadi dia memberikan awareness, kemudian attitude, kemudian behavior. Jadi identitasnya remajanya tuh sehat, perilakunya sehat, tidak merokok gitu. Nah itu bisa lumayan mengurangi perokok di kalangan remaja ya yang di Amerika ini. Jadi ternyata tokoh Marlboro sendiri itu meninggalnya karena kanker juga ya. Jadi tobacco company kill their best customer. Jadi melawan para perokok dengan membuat organisasi yang memiliki identitas sehat gitu ya. Nah, jadi secara kesimpulannya switch framework dari buku ini seperti kita naik gajah, jadi kita harus mengarahkan pawangnya, pengemudinya, memotivasi gajahnya dan melicinkan jalannya gitu. Kalau untuk memotivasi mendirect ke yang naik gajah ini, kita cari break spotnya, kemudian script critical move, point destination-nya. Terus jelas, kemudian untuk memotivasi kita gunakan find the feeling yang menyenangkan, kemudian perubahannya jangan terlalu besar dulu, kecil-kecil, small step ya. Kemudian kita grow people-nya, kemudian melicinkan jalan, tweak environment, build habit, dan
really the hurt. Jadi pengaruh sosial di sekitar kita gitu. Ini contohnya misalkan ada anak yang suka main mobil-mobilan terus habis selesai main nggak dirapikan. Nah, ibunya itu mencoba membuat switch framework ya. Jadi dia direct the rider, audiensnya anaknya itu ya. Goalnya kan membersihkan, merapikan mobil setelah bermain. Dia direct the ridernya tuh pakai cara yang unik. Jadi tolong parkir truknya di tempat yang disiapin. Jadi bukan disuruh kamu rapiin, tapi enggak, diparkir aja di tempat yang udah disediakan gitu. Terus motivasi elevennya park your truck. Jadi kan lebih menyenangkan kalau kita kegiatan memparkir ya. Yang tadinya mobilnya berantakan diparkir dengan rapi di tempat buku ini ya. Nah, save the pet ini kita siapin bukunya supaya mudah. Lemari buku yang tempat parkir mobilnya itu. Nah, itu ternyata lebih efektif untuk ke anak gitu. Ada juga di rumah sakit itu, jadi kalau protokolnya, kalau dokter atau perawat habis menangani pasien tuh dia harus cuci tangan sebelum menangani pasien berikutnya, karena takutnya ada virus atau bakteri yang bisa menularkan ke pasien sebelumnya ya. Jadi goalnya tuh increase compliant to hand washing standar. Jadi direct the rider, kita ilustrasikan protokolnya, kemudian must wash between every patient, ya harus membersihkan tangan ya. Kemudian motivasinya dia supaya itu dia expose poor hand hygiene. Jadi tangan yang kotor tadi dicoba ditempelin di mikroskop, kemudian dilihat bakterinya sama virus banyak ya. Kemudian visit the pasien yang terluka, kemudian save the vet. Jadi tempat cuci tangannya disiapin di mana-mana, mempermudah. Kemudian publish on washing compliant di departemen ini. Jadi ini dia tangannya ditempel di sini, terus di foto di mikroskop tuh ditempel di situ. Jadi biar tahu ternyata bakterinya banyak gitu. Jadi ini memotivasi juga. Ini ada juga homeless. Jadi dia yang motivasinya tuh yang sebelum dan sesudah dia fotonya tuh before and after foto. Jadi ini sebelum dia punya rumah, ini setelah dapat apartemen gitu. Jadi dia mengumpulkan donasi. Targetnya 100.000 homeless people dari jalan tuh bisa dapat rumah ya. Dia direct the rider, pertama dia bikin indeks vulnerability, kemudian rumah dulu ya. Kemudian mengumpulkan orang, foto sebelum dan sesudah, kemudian bikin workshop, kampanye, dan sebagainya. Nah, ini ada juga yang grabber ini, jadi kalau habis ngambil kepiting, pakai kerangkengnya ini kadang-kadang suka ketinggalan di bawah. Kalau dia ketinggalan, itu kepitingnya masuk, mati gitu. Jadi dia secara itu nggak berguna. Kepitingnya nggak dapet, tapi ininya mengotori lautan juga. Nah, ini dia mencoba mengubah habit dari nelayannya itu yang ada di situ supaya menyemplungin perangkapnya ini lebih hati-hati atau gimana ya. Jadi dia rational mind. Kita bagaimana sih untuk mengubah mereka, actionnya jelas ya, informasinya, terus menyentuh emosi dilakukan dengan fun. Dia pakai topi kepiting ini, jadi menarik buat para nelayan itu ya. Nah, ada juga tuh yang itu misalkan climate change ya. Sekarang kan lagi rame pemanasan global. Nah, itu pertama dia find the feeling. Jadi efeknya terhadap pemanasan global tuh ditampilkan. Terus foto-fotonya nih kebanjiran seperti di Jerman dan lain sebagainya ya. Kemudian membuat identitas. Jadi kita itu sebagai generasi yang sadar lingkungan pasti akan peduli terhadap lingkungan gitu. Kemudian kita critical move-nya apa? Kita script. Jadi misalkan driveless, unplug, 5 minute shower ya, local produce, plant based, recycle dan sebagainya, kita perjelas script critical move-nya itu ya. Nah, ini kalau di bukunya nih framework-nya ada bacaan selanjutnya ya, misalkan follow the bright side nih, the power of positive deviance, find the feeling, the head-nya ini nanti bisa juga kalau dibedah bukunya satu-satu ini. Kalau Carol Dweck kan udah pernah kita ya mindset ini. Join the club ini pengaruh peer pressure, habit. Nah, ini sumber YouTube-nya ada nih, kenapa perubahan itu susah, dari pengarangnya ya. Oke, udah cukup dari saya. Mungkin dilanjutkan
dari Teh Ai nanti akan menceritakan pengalaman dalam mengubah orang untuk lebih sehat ya. Ya, baik. Terima kasih, Kang Imam. Ini dilema buat moderator, tadi udah kelihatan lebih waktunya dari 20 menit, tapi Oh, lebih ya? udah di chat. Oh, Tapi enggak memang menarik ya gitu. Sayang juga kalau terkat. Dan ya lebih dikit ya, bonus buat kita semua. Baik, saya akan perkenalkan ya. Gimana cara ininya ya? Oh iya, masih share screen ya, di stop dulu, punten. Cara stopnya. Stop share. Oh ini. Oke. Baik. Saya perkenalkan Coach Ai ya. Nama Ai Intan Putriyanti. Tempat tanggal lahirnya cukup jauh ya kalau dari Jabodetabek. Baik, dan kita bertemu di sini. Coach Ai ini pengalamannya sangat luar biasa ya. Banyak sekali training yang sudah diikuti, dan kegiatan sehari-harinya adalah personal health life coach, family health life coach, dan coach Herbalife ya, pengelola sehat ideal online coaching 21 hari. Dan personal branding beliau memang di media sosial sangat identik ya, dengan sangat lekat dengan masalah coach dalam hal kesehatan ini. Jadi memang ketika kita merasa kayaknya harus segera berubah, memang yang langsung terpikir nih Coach Ai kalau buat saya ya. Baik, kita simak bersama apa yang akan Coach Ai sampaikan malam ini. Silakan Coach Ai, dipersilahkan waktu dan kesempatan. Terima kasih Mbak Lita. Saya boleh share ininya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Ya, terima kasih Pak Gatot sudah mengundang untuk ikut acara ini. Terima kasih juga Imam. Terima kasih juga untuk semua yang berkenan hadir. Jadi saya share aja karena saya juga belum ibaratnya masih OTW gitu ya, masih on the way gitu, membangun kebiasaan sehat. Saya sendiri juga hidupnya nggak sehat, jadi saya sendiri merasakan susahnya merubah kebiasaan. Ini saya dulu tahun 2013. Jadi dulu saya overweight ya. Jadi kalau buat teman-teman yang merasakan overweight, saya juga dulu overweight. Jadi terus buncit juga, kelihatan kayak orang hamil gitu ya. Dan kalau naik turun tangga tuh cakap-cakot. Nah, saya ikut komunitas ya ITB 97 Solid, juga Mama Gajah Berlari, dan komunitas lain. Alhamdulillah gitu ya, Allah berikan kesempatan masih bisa punya hobi lari gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan pertolongan Allah masih dijaga sama Allah untuk di berat badan sehat ideal. Nah, jadi saya ini bikin slide-nya berdasarkan permintaan dari Imam ya. Salah Imam. Dari request ya. Bisa di slideshow nggak? Oh iya betul ya, slideshow. Oke. Iya. Ya biar gede ya. Iya. Mantap. Ya. Bentar ya. Udah gede ya? Udah. Jadi kata Imam, coba cerita katanya sulitnya berubah. Emang sulit ya berubah itu ya. Merubah diri saya sendiri juga susah sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada yang peduli ya ketika kita mau berubah. Gendut juga apa-apa, yang penting sehat gitu ya. Ya, terus kemudian kalau kita datang nih ke undangan segala macam, kita udah niat mau sehat, nanti orangnya nanya kenapa nggak makan gitu ya, kita ngerasa bersalah kalau nggak makan. Terus habis itu yang terakhir ini mau jujur ya, makan kan disuruh suami ya. Ini akhirnya malam-malam makan segala macam. Nah, apa sih susahnya meng-coaching orang untuk sehat? Jadi saya menemani orang teman-teman gitu ya yang mempercayakan dirinya untuk di coaching itu. Apa sih sulitnya menemani perubahan orang untuk lebih sehat ya pada hal ini?
Yang pertama orangnya nggak mau ya, itu yang paling susah. Jadi misalnya yang maunya sebenarnya bukan dia tapi istrinya gitu ya, atau yang maunya sebenarnya bukan dia tapi suaminya, nah, itu agak susah. Terus yang berikutnya adalah orangnya nggak bisa kenapa? Misalnya keterbatasan waktu, nggak punya waktu untuk nyiapin makanan, nggak punya waktu untuk olahraga ya, terus juga nggak sempat tidur tepat waktu misalnya. Terus yang berikutnya yang paling signifikan adalah nggak didukung sama lingkungan gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, so kenapa nih kita masih mau berusaha gitu, padahal susah banget berubah itu. Ya karena kita itu menua itu pasti melemah gitu ya, memang fitrahnya seperti itu. Jadi tanpa ada usaha yang jelas, itu sebuah keniscayaan bahwa kita akan panen penyakit di masa tua. Nah, ini saya nyambung, saya senang banget di grup ITB 97 saya senang banget kalau Imam udah mulai dongeng ya, karena saya biasanya cuma nanya aja, Mam, jadi apa isi bukunya gitu ya, karena jadi simple dan ringan ya. Ini saya dikasih framework sama Imam, jadi saya akan bahas berdasarkan apa yang sudah dibahas oleh Imam. Ini sebentar ya. Oke, nah ini. Jadi yang pertama ada direct the rider. Jadi mereka itu ketika kita mau berubah, paling gampang adalah meniru. Nah, paling gampang adalah meniru. Sehingga kenapa saya misalnya nggak bosan-bosan gitu ya posting olahraga dan sebagainya, karena saya tahu yang paling mudah adalah meniru. Dan yang paling mudah adalah saya membagikan sendiri apa yang saya lakukan sehari-hari kepada orang-orang yang mau berubah untuk lebih sehat. Jadi follow the bright spot di sini. Kalau yang saya alami kurang lebih sekitar dari tahun 2013 itu sekitar 8 tahun lebih ya. Mereka paling mudah meniru apa yang sudah dilakukan orang sehat dalam jangka panjang. Itu yang paling gampang. Mereka nirunya detail banget. Kadang-kadang sampai saya masak apa, resepnya apa, beli di mana, ditontek habis. Karena itu adalah cara yang paling mudah. Kemudian yang berikutnya adalah script the critical move ya untuk the rider. Kenapa? Karena orang kalau disuruh sehat, yuk kita makan sehat, itu variabelnya banyak banget gitu ya. Harus beli apa, harus makan apa, kapan, di mana, dan dengan siapa. Nah, kebetulan saya melakukan eksperimen, jadi saya ada komunitas namanya Burger ya. Burger itu singkatan dari bugar dan segar. Itu adalah komunitas ibu-ibu yang minta saya, tolong dong bikinin kurikulum buat kita nih, katanya gitu. Untuk lebih sehat, oke. Dan selama sebulan kemarin, saya membantu sekitar 20-40 orang, karena komunitas itu berkembang sendiri gitu ya, teman-temannya minta ikut. Ada beberapa critical moves yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah bangun pagi. Jadi saya bikin challenge-nya adalah bangun pagi gitu ya. Belum ngatur makan, belum ngapa-ngapain. Challenge berikutnya adalah minum segelas air putih. Ternyata itu bisa ya. Jadi kayak tadi itu, elephant itu dia butuh gembira. Dia butuh merasa berhasil gitu. Sehingga ketika challenge-nya sederhana, semua bisa wisuda gitu ya. Anda lulus gitu ya. Dan mereka bangga sekali, ternyata saya nggak nyangka gitu ya. Saya kasih, Anda lulus, minum segelas air putih setiap hari, mereka ajak ibunya gitu ya, masuk komunitas burger. Mereka ajak apa lagi tuh, kemarin tuh temennya. Gitu. Kemudian critical moves berikutnya adalah olahraga 2 menit. Ini saya dapat dari buku Atomic Habit ya, itu juga rekomendasi dari Imam. Ya coba, ternyata berhasil, hampir semua berhasil. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, apalagi pokoknya yang ibu bekerja, semuanya berhasil. Terus akhirnya saya menemukan critical point yang berikutnya adalah bukan makan apa, tapi kapan makannya. Ini juga ternyata kritikal. Jadi misalnya banyak sekali saya temukan orang-orang itu nggak sarapan. Ibu-ibu bikin sarapan untuk keluarga, tapi dirinya sendiri sarapannya jam 10 siang gitu ya. Dan ternyata itu efek kesehatannya besar banget. Mereka jadi nggak punya energi untuk olahraga, mereka jadi kena mah, makan siang ngamuk gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa item dari sehat ini ternyata bukan apanya, tapi kapannya. Termasuk makan siang tepat waktu, ini
yang sekarang sedang berjalan, terus juga makan, kalau dimakan malam, jam berapa maksimal makan malam. Nah, itu lebih kritikal ya, terutama untuk bapak-bapak ya. Nyampe rumah jam berapa, makannya jam berapa. Oke, yang berikutnya lagi adalah kritikalnya adalah tidur ya. Karena ternyata hal ini menjadi basic metabolisme tubuh kita. Jadi bagaimana melakukan perbaikan kecil setiap hari. Jadi di Burger itu saya lakukan perbaikan kecil, misalnya tantangan minggu ini adalah minum air putih segelas di pagi hari, berhasil. Oke, kita masuk lagi, tantangan berikutnya adalah bangun pagi, gitu ya. Jadi berangkat dari kondisi masing-masing, kemudian saya memberikan challenge yang bertahap. Jadi yang paling mudah misalnya minum segelas air putih. Yang mudah adalah minum 2 liter sehari. Yang sulit adalah minum air putih sesuai berat badan. Yang paling sulit adalah sesuai aktivitas, misalnya kalau olahraga nambah lagi, atau ibu menyusui nambah lagi minumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ternyata membuat seseorang itu minimal banget, karena kan di Burger itu semua orang ikut tanpa komitmen apa-apa, jadi dia bisa masuk keluar kapan saja. Karena mereka betah gitu ya, mau dapat tantangan yang berikutnya. Itu yang menjadi syarat ya, bagaimana perbaikan kecil terjadi setiap hari kalau dianya betah melakukan sebuah tantangan. Kemudian yang berikutnya adalah point the destination. Jadi di awal saya berikan sebuah tabel yang sederhana, sebuah goal sehat yang paling mudah dievaluasi adalah berat badan dan lingkar perut. Gitu ya. Tapi itu bukan menjadi poin utama. Nah ini saya diminta sama Imam, langsung aja Yi, katanya contoh kasusnya ini charity basis komunitas, yang satunya lagi professional coaching. Jadi ini salah satu challenge yang saya buat di komunitas ini, yang level mudah, level paling mudah, level sulit sama paling sulit. Jadi mereka semua boleh mulai dari posisi mereka masing-masing gitu ya. Nah kalau yang professional coaching itu saya kasihnya langsung 4. Jadi di awal dia langsung majunya 4 gitu ya. Bedanya di situ karena mereka punya komitmen yang lebih tinggi. Sehingga ketika kita mau melakukan sebuah perubahan, hal yang perlu dievaluasi adalah komitmen awalnya. Karena kalau komitmennya kecil, kita kasih tantangan besar nanti keburu kabur. Nah ini contohnya, jadi kita nggak pernah nyangka bahwa ternyata perubahan kecil itu punya efek yang besar. Ini yang diinginkan oleh Switch ya. Bagaimana permasalahan besar tapi solusinya kecil gitu. Ini contohnya salah satu ibu menyusui, saya kasih tantangan minum air putih, ternyata ASI-nya jadi banyak gitu kan, itu sebuah benefit ya. Nah, ada lagi yang lain yang berani ditantang lebih komplit, ya dia sudah masuk ke gizi seimbang, dia punya result yang lebih bagus lagi, misalnya turun 2,6 kilo dalam waktu 1 minggu. Ini contohnya. Nah, charity business community itu targetnya bukan seberapa cepat, tapi seberapa bertahan. Nah, jadi di sini saya buat komunitasnya, teman-teman bisa lihat. Saya sengaja dokumentasikan di sana supaya bisa diduplikasi oleh siapa saja. Nah, kalau yang satunya orang yang punya komitmen yang lebih besar, ini ke result ya. Nah, habit changes-nya seperti apa? Jadi ketika kita melakukan perubahannya secara personal dan sangat bertahap, maka kita akan melihat sebuah perubahan kecil, nanti tiba-tiba aja feeling-nya different, perasaannya berubah. Misalnya yang dulu itu nggak suka masak makanan sehat, kenapa dianggap ribet? Taunya ternyata sekarang rasanya jadi lebih gampang ya masak sehat. Yang dulunya tuh nggak bisa kalau nggak ninggalin yang manis-manis, wah ternyata bisa juga ya saya ninggalin yang manis. Yang dulunya makan gorengan 10 tuh, ternyata bisa juga sedikit-sedikit ya bisa berkurang si gorengannya itu. Nah, jadi ketika perubahan itu kita lakukan sedikit-sedikit, kita akan nggak pernah tahu hadiah seperti apa yang nanti Allah kasih di ujung. Kayak misalnya ini salah satu yang ikut program, saya di awal beliau program saya nggak tahu niatnya apa gitu ya, tiba-tiba setelah 3 bulan dia ngakunya seperti ini gitu ya. Ternyata dia punya dikasih sama Allah sebuah rizkinya adalah anak yang sudah dinanti belasan tahun ya, tahun 2007 itu udah 2018, jadi 11 tahun dia nunggu anak. Ada lagi yang
yang tadinya pakai susu formula kemudian bisa eksklusif lagi gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah perubahan habit, bisa jadi hidup kita yang berubah, bukan hanya habit kecil tadi. Ya, ini yang tadi saya sudah bahas. Kemudian find the feeling. Jadi kata Imam, coba liatin katanya fotonya katanya ya, foto tampak depan, samping, senyum. Emang betul sih. Jadi banyak sekali peserta program kita ini yang kaget sendiri ketika melihat fotonya di depan kaca gitu ya. Kaget sendiri ketika disuruh ngukur lingkar perut. Wah, nggak nyangka. Kenapa? Karena ibu-ibu biasanya pakai daster, jadi nggak ketahuan lingkar perutnya berapa. Gitu ya. Jadi dari situ kemudian kita bisa merasakan how do you feel looking that, misalnya ya. What do you want to change? Apa yang kita ingin rubah? Sehingga nanti akan jadi spesifik. Misalnya, aku pengen banget kalau aku jalan, pahaku nggak ketemu alias nggak gesek. Wah, itu udah spesifik kan. Aku pengen banget kalau pakai baju, misalnya ukuran M misalnya. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah kita kembali ke belakang, foto jadul, misalnya pas zaman kuliah ya. Pengen nggak kayak dulu lagi. Gitu. Terus habis itu foto keluarga. Ada salah satu peserta program yang tadi itu, yang saya tanya, kenapa Pak mau berubah pada usianya 48 tahun? Dia bilang, anak saya bilang sama saya, Pak, kalau bisa nanti kalau udah tua jangan nyusahin. Kejam banget ya anaknya bilang gitu ya. Saya bilang, maksudnya gimana? Ya maksudnya kalau bisa kita menua itu menyehat lah katanya gitu. Jadi kita tuh duitnya dipakai buat jalan-jalan, bukan pakai buat berobat gitu ya. Ternyata kena banget ya feeling Bapak ini. Kemudian foto idola juga. Jadi ada beberapa yang termotivasi ketika ada sizing yang jelas, ada goal yang jelas, siapanya jelas gitu. Nah, sering the change. Jadi memang ketika kita buat perubahan yang terlalu besar itu akan cepat sekali patah semangat ya. Saya sendiri tidak menantang diri saya lebih dari kemampuan saya gitu. Jadi yang Pak, kalau melihat apa yang saya lakukan kemarin, ternyata perubahan itu kalau satu minggu full itu energi mental kita tuh kelelahan gitu. Jadi biasanya kan Senin sampai Jumat diet, Sabtu Minggu bubar jalan gitu ya. Nah terus saya menemukan bahwa 3 hari itu udah cukup ya kita untuk melakukan tantangan setiap minggunya. Biarkanlah Jumat, Sabtu, Minggu istirahat. Gitu ya. Habis itu nanti 3 hari lagi gencet lagi gitu. Itu ternyata lebih mudah bertahan dibanding kita punya komitmen yang sangat panjang. Terus kemudian sekecil apapun itu perlu dirayakan keberhasilannya. Jadi rayakan keberhasilan, tantangan berikutnya rayakan lagi sehingga nanti dia naik bertahap sampai ke tantangan yang paling sulit. Kemudian grow your people. Di sini memang paling penting ikut komunitas. Saya juga kayaknya nggak bakal bisa lari sejauh itu kalau saya nggak ikutan ITB Solid 97 misalnya. Kalau saya nggak ikutan Mama Gajah Berlari. Yang itu kemudian apapun yang kita lakukan itu dirayakan gitu di komunitas itu. Dan orang yang sukses bisa sharing, membantu orang yang belum sukses. Kemudian set the path. Ini kalau menurut saya paling signifikan di antara dua tadi. Kenapa? Karena salah satu teman saya pergi ke Australia, pulang-pulang dia turun 8 kilo tanpa niat diet sama sekali. Saya nanya, kok bisa kayak gitu? Iya di sana minum gampang, sayur buah gampang, saya di sana grill, saya di sana bukan goreng, tapi saya panggang di halaman yang luas. Kemudian saya kemana-mana harus jalan kaki, saya kerja di lantai 8, saya nggak usah kamar mandi, katanya gitu ya. Itu otomatis turun 8 kilo tanpa niat, tanpa ceramah, tanpa perlu feeling. Nah, sehingga kemudian hal yang paling mudah kita lakukan adalah sebenarnya merubah lingkungan ini. Ini sederhana banget sebenarnya ya. Jadi kalau ini saya mengadaptasi dari buku Atomic Habits juga. Yang pertama, bersihkan lingkungan dari hal-hal yang menggagalkan program sehat. Tidak perlu kita memaksakan satu rumah tuh harus sehat semuanya, enggak. Kalau suami kita belum mau sehat ya wes gitu ya, jangan dipaksa. Anak-anak kita belum mau sehat ya wes, nggak masalah. Penting diri kita sendiri gitu misalnya. Misalnya cemilan di toples itu adalah paling cepat dimakan. Kenapa? Karena ada di sebelah tempat TV. Biasanya begitu ya. Ya. Jadi TV-nya habis, toplesnya kosong. Nah, gimana caranya? Cemilan toplesnya ada, tapi diganti, diisi dengan yang lain. Gitu ya. Versinya silahkan ya, versi masing-masing.
Kemudian isi kulkas, bersihkan dari makanan sisa. Bebaskan dari kewajiban. Jadi ibu-ibu tuh kayak ada momok gitu di kepalanya tuh. Pokoknya kudu habis, kalau nggak habis namanya mubazir, nanti nangis apa nasinya nangis katanya gitu ya. Kesian ya ibu-ibu jadi tempat penampungan barang bekas ya ibaratnya ya. Bebaskan diri dari kewajiban itu ya, karena itu makanannya sudah tidak bermanfaat lagi sebenarnya, dan sebenarnya sudah melebihi jatah kalori harian kita. Ganti dengan makanan yang memang bermanfaat. Kemudian bereskan sepatu, kaos kaki, baju olahraga supaya ready to use. Ini juga penting banget karena salah satu yang memudahkan kita adalah semuanya siap pakai. Jadi salah satu peserta program itu naik 7 kilo dalam waktu 3 bulan. Saya nanya kenapa sebabnya? Gara-garanya coach cuman gara-gara itu baterai di timbangan hilang katanya gitu. Jadi gara-gara baterai hilang naik 7 kilo gitu ya. Makanya cara kita merawat hal-hal yang membuat kita sehat berarti itu juga sama seperti merawat diri kita sendiri. Botol minum misalnya ya buat rumah menjadi tempat yang menyenangkan untuk istirahat. Kemudian build habits di sini buat kesepakatan rutinitas hidup ya, yang cocok dan memang disukai sama sekeluarga. Kita jangan paksakan sebuah rutinitas yang bentrok gitu ya, nabrak. Misalnya kita maksa harus olahraga pagi, padahal pagi-pagi adalah waktu mengantar suami. Nah, siap-siap aja ya, itu konflik tuh dalam keluarga ya. Kita atur, oh ternyata bisanya pada asarnya nggak apa-apa gitu ya. Dan kita bikin sebuah bagani jelas, kita tempel di dinding atau kita share ke HP ya, anak-anak kita, ke suami. Jadi mereka tahu kita ngapain, kapan, dan buat apa. Terus kemudian evaluasi dan perbaiki bila belum cocok. Hasil pengalaman saya itu butuh waktu sekitar 3-4 kali kita coba sebuah pola sampai kita ketemu pola yang cocok buat kita. Kemudian Larry the Heart ya. Jadi bergabung dengan komunitas yang sama-sama melakukan hal yang sama. Iya, ya itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Lita, Mbak Lita. Pas ya 20 menit. Ya lebih. Terima kasih. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lengkap sekali ya dari Kang Imam, THI. Ini tinggal nanti action plan-nya aja nih gitu ya. Setelah ini apa aja yang mau dilakukan gitu ya. Baik, silakan rekan-rekan di komunitas buku bisnis jika ada yang mau ditanyakan. Bisa raise hand, ini belum ada yang raise hand, atau silakan langsung open mic. Dan kalau ada yang di chat juga dipersilahkan. Ini sedang menghayati, merenung dan berpikir kok kena banget ya itu sih saya sih. Wah itu setiap poinnya kayaknya kena banget gitu ya. Sambil menunggu saya langsung aja boleh ya? Ya silakan Pak. Ya, enggak ini saya mengomentari dulu dari kolaborasi bertiga ini. Saya nggak tahu bahwa ternyata sudah saling kenal. Jadi alhamdulillah, dan ternyata memang terbukti ya malam ini bahwa kolaborasi ini hasilnya sangat luar biasa. Karena jujur aja sebelumnya saya sudah dikasih slide sama Pak Imam dan juga Bu Ayi ya, dikasih melalui Mas Imam. Tapi saya nggak ngerti gitu. Maksudnya nggak menghayati, tapi begitu dijelaskan nyambung dan align, selaras gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Imam, kemudian langsung ditangkap sama Bu Ayi satu persatu diterjemahkan ya, mulai dari find the bright spot dan sebagainya yang 3 itu langsung diterapkan dalam contoh kasus yang real keseharian. Dan saya yakin nih YouTube kita ini nanti banyak yang nonton karena ini frameworknya jelas dari Pak Imam ya, maksudnya dari buku, tapi Pak Imam juga bagus sekali dalam hal memberikan contoh-contoh melalui YouTube ya, tadi kayak Clocky dan sebagainya. Saya malah penasaran tuh, saya pengen lihat nanti ya Clocky itu seperti apa, dan katanya bagus, saya yakin itu bagus. Dan kemudian framework yang sudah 3 tadi, 3 pilar ditangkap sama TAI atau Mbak Ayi dengan saya sangat baik, dan contoh-contohnya itu benar-benar yang keseharian kita gitu. Jadi saya merasakan manfaatnya ini luar biasa, dan ini bukti nyata bahwa kolaborasi itu ternyata memang memberikan dampak yang sangat signifikan dan di luar dugaan saya. Itu aja sih sebetulnya komentar, bukan bertanya. Silakan, saya sebetulnya nggak mau banyak
bicara. Silakan teman-teman, kita manfaatkan waktu sampai 21.30 soalnya kita batasi ya. Iya. Ya, silakan teman-teman. Ini kalau belum ada yang bertanya, saya jadi suka tergoda mau tanya gitu kan. Nanti moderator rasa peserta gitu. Gak Silakan apa-apa. Mas Kalani Hanif ya. Silakan sudah raise hand. Open mic. Ya, Assalamualaikum semuanya. Saya izin bertanya nih, switch itu kan kurang lebih kayak improvement ya, dari satu kondisi ke kondisi yang ke kondisi yang baru, dari dari sakit ke sehat, gitu kurang lebih switch tuh. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa yang terhitung sebagai switch itu? Misalnya gini, kalau olahraga kan ada tujuannya untuk sehat misalnya. Jadi untuk tapi kebanyakan end state-nya kan nggak, di ujungnya kan orang ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Jadi yang terhitung sebagai kepuasan dalam melakukan semua hal itu apakah dalam prosesnya atau dalam tujuan end state-nya akhirnya gitu. Sekian. Ya, silahkan Kang Imam dan Teh Ai mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, saya sedikit aja. Nanti kalau moderator mau menambahkan dari sisi psikologi juga boleh ya. Jadi dari switch ini kita memang dari ingin melakukan perubahan, ingin berubah ya. Cuman kayak misalkan kita bikin resolusi 2020 nih, kita kan banyak keinginan ya. Cuman implementasinya tuh gak jalan gitu. Nah itu karena ada faktor kita harus menggerakkan gajah tadi. Gajah itu kayaknya agak susah bergerak gitu ya. Perlu motivasi. Nah itu kalau kita menerapkan framework-nya tadi, kita motivate the elephant, kemudian dengan memberi berbagai tips trik yang tadi itu, mudah-mudahan perubahan itu bisa bergerak gitu ya. Jadi dengan perubahannya itu pelan-pelan, jangan terlalu berat. Kemudian kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi misalkan kalian ini ingin poin A ingin menuju ke poin B, nah itu support sistemnya apa yang untuk mendukung itu supaya tercapai. Kita kumpulkan support sistemnya, kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Kadang-kadang bukan faktor situasi itu berpengaruh ya, situational problem situasi itu. Jadi seperti itu. Kalau yang proses dan hasil, tentu kita menikmati proses itu bagus berusaha, tapi hasil juga kita perhatikan, kita ada KPI-nya ya. Jadi seperti kemarin tuh saya dapat kritikan juga dari teman saya tuh, kamu kok olahraganya banyak tapi kok nggak turun-turun berat badan itu kan ya. Nah itu siapa tahu itu ada yang salah gitu. Nah itu memang benar. Jadi prosesnya pun harus kita review ya. Kalau prosesnya benar, itu hasilnya juga akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi mungkin cara-cara kita mungkin perlu kita review kembali gitu ya. Oke, dari saya mungkin seperti itu. Iya, silakan Teh Ai. Terima kasih Kang Imam. Iya, ya sebenarnya saya melengkapi aja ya karena Imam pengalaman olahraganya lebih jauh dari saya. Cuman ini sih seringkali orang tuh terjebak sama hasil ya, sehingga kemudian dia merasa nggak berhasil gitu loh, cuma gitu ya. Sehingga ketika dia merasa nggak berhasil, dia berhenti untuk mencoba gitu ya. Nah, padahal tidak ada keberhasilan yang besar kecuali dia didahului oleh keberhasilan yang kecil. Nah, di switch ini kita belajar untuk melihat sebuah perubahan kecil yang dia itu akan menggulung gitu ya. Dia akan memicu sebuah perubahan besar. Misalnya tadi itu misalnya olahraga, apakah olahraganya yang penting atau hasil dari olahraganya yang penting gitu ya. Yang penting sebenarnya kalau saya lihat itu apakah kita mendapatkan manfaat dari olahraga itu untuk kitanya gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kita olahraga nih 30 menit babak belur gitu ya. Habis itu yang kita dapat encok gitu ya. Fisioterapi gitu ya. Bayar 100.000. Ujung-ujungnya pasti kapok ya.
orang tuh suami bilang makanya ada nenek-nenek yang main kayak begituan. Anak bilang udah tua katanya gitu ya. Tapi kalau kita coba dengan yang kecil, misalnya 2 menit gitu ya, kita olahraga. Tapi ngerasa aduh kok yang tadinya lehernya pegal-pegal kok jadi enak ya gitu. Kan jadi nagih. Wah, kayaknya bisa nih. Berikutnya bukan 2 menit lagi jadi 5. Nah, jadi dia akan muter ya. Jadi 5, kagok dikit lagi 10, lihat orang 15 jadi 15. Nah, itu yang kejadian di saya. Saya dulu lari paling lama cuma 3 kilo. Lihat Imam lari, lihat Rena lari. Panas ya. Tapi intinya sejauh apapun kita mau mau dapat, pasti dimulai dari yang kecil dulu. Begitu mungkin Mbak Lita. Yuk, gimana Mas Kala nih? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih banyak. Ya bagus. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Tapi ini pertanyaannya keren banget. Jadi kita kan suka begitu ya, suka seakan-akan proses dan hasil itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Ada orang yang bilang hasil itu penting gitu. Ada orang yang bilang yang penting itu prosesnya gitu ya. Dan buku ini sekilas gitu ya, dari paparannya Kang Imam dan THI itu bisa memberikan insight bagaimana prosesnya bisa dinikmati dan juga bagaimana hasilnya bisa signifikan. Tapi sebenarnya ketika menghayati bahwa ya ini proses dan hasilnya bisa kita nikmati, itu sangat terbantu ya dengan penjelasan dari Kang Imam dan THI gitu, karena nikmat banget ya menikmati buku dari praktisi gitu yang sudah mempraktekkan isi bukunya. Itu sangat asik sekali gitu ya, jadi memotivasi kita. Seperti tadi kata THI, ikutin aja orang yang udah sukses, itu simple dan signifikan gitu ya. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya. Moderator boleh bertanya kok. Ya saya tuh lebih speechless ya sebenarnya, karena sangat runtut dan sangat jelas ya. Tadi tinggal action plan-nya apa nih ya. Jadi acaranya belum berakhir kita udah mikir-mikir nih, udah bikin list ya mau apa nih besok gitu. Ya di buku ini saya kira memang kalau dibedah lebih luas ya, maksudnya kita baca dan sepertinya di dalamnya tuh banyak sekali ya, bergizi banget gitu bukunya. Dia juga tadi udah menyinggung CBT dan solution fokus terapi ya. Jadi dari contoh-contoh itu sepertinya memang ada yang bisa langsung diterapkan untuk diri, tapi juga bisa diterapkan untuk komunitas, organisasi, perusahaan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa mengungkapkan permasalahan mungkin di kantor atau pribadi tentang bagaimana sulitnya melakukan perubahan satu budaya kerja atau apa gitu ya. Seperti itu. Adakah? Oh, ada. Raise hand, silakan. Dari Kak Wempi ya, silakan. Tidak, silakan. Oh, ya, Kak Wempi ya, silakan. Ya, selamat malam. Ya. Ya, saya izin sharing dan bertanya. Ini buku Switch ini jadi mengingatkan saya pribadi ketika pernah saya sharing juga di sesi ini, how to change things when change is hard. Ya, saya cerita bahwa saya pernah mengalami kegagalan dalam operasi kateter jantung yang menyebabkan saya sempat meninggal. Saat itu saya betul-betul sebelum kejadian itu saya betul-betul berusaha untuk diet, pakai suplemen lah, teh hijau dan kawan-kawannya. Tetapi kelihatannya itu belum cukup karena ada yang salah. Tadi disampaikan memang betul ada yang salah. Apa itu? Karena mindset saya itu masih kalau enggak makan nasi, enggak makan. Nah itu. Dan ketika proses pemulihan saya selama 4 bulan saya harus bed rest,
justru disitulah saya merasakan bahwa oh ternyata menurunkan berat badan itu tidak harus ngoyo. Saya ketika itu bed rest 4 bulan, tidak bisa olahraga, tidak bisa gerak, tetapi berat badan saya bisa turun. Kenapa? Saya coba mencari penyebabnya. Kemudian emosional saya bisa lebih legowo, lebih semeleh. Saya coba cari penyebabnya, kok bisa ketika saya tidak berdaya seperti itu, justru perubahan itu terjadi. Terkadang kita perlu menarik diri dari keramaian duniawi, keramaian bisnis, keramaian pekerjaan, karier, untuk sedikit bermenung, dan justru dari kondisi ketidakberdayaan kita lah itu sering saya mengalami ada perubahan-perubahan kecil yang membawa dampak besar. Berat badan saya bisa turun saat itu, kemudian sampai dengan 4 tahun setelah peristiwa itu juga saya tidak perlu dipasang ring, saya masih bisa hidup sehat, masih bisa bekerja, berkarir, bisa berkumpul, dan boleh ketemu Pak Gatot ya Pak ya. Boleh ketemu Pak Gatot dan teman-teman di bedah buku ini. Jadi buku ini sungguh-sungguh apa ya, mengena sekali buat saya, mengingatkan peristiwa 4 tahun yang lalu itu, bahwa perubahan itu memang kadang susahnya itu bukan di mana-mana, tapi susahnya di diri kita sendiri. Itu aja, terima kasih. Iya, baik Pak Wempi. Pak Wempi mungkin bisa cerita dulu, penasaran jadinya. Ketika tadi tidak berdaya itu, akhirnya apa yang dilakukan secara prosesnya yang membuat berat badan tadi bisa turun? Ya, karena saya bed rest, saya bisanya satu berdoa, yang kedua baca buku. Hanya dua itu yang 4 bulan. Karena saya berarti ini ya apa, lebih ke mungkin terkait ke kondisi emosi yang lebih positif, apakah seperti itu, spiritual positif dan emosi ya? Inner di saya sendiri, di situ saya menemukan bahwa oh ternyata pokok permasalahannya nggak jauh-jauh amat nih, sumber masalahnya kenapa nggak bisa berubah, ternyata ada dalam diri saya sendiri. Itu. Ya, menarik sekali ya. Kalau nggak salah Teh Ai, salah satu yang bikin jadi gemuk itu juga stres ya. Ada bagian-bagian tubuh kita yang bisa menggemuk dengan mudah gitu, dengan cepat ketika kita stres. Makanya saya kalau melihat berat badan udah naik tuh saya ini apa ya, memicu stresnya salah satunya. Biasanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang menyita pikiran kita ya. Jadi kelola emosi itu jadi penting sekali memang gitu ya. Itu orangnya gemuk dan sejak kecil, sejak bayi gemuk. Jadi kalau semakin banyak makan. Oh sama Pak, itu jadi masalah banget memang. Makanya saya bilang ternyata sumber masalah ada pada diri saya sendiri, di mindset saya, di hati saya, di pikiran saya. Iya. Baik, menarik sekali. Jadi ini pendekatannya banyak sekali ya, pendekatan spiritual gitu ya, emosional, kognitif juga gitu. Dan memang walaupun dalam keseharian saya sering mengedukasi ya tentang pengelolaan emosi, tapi ketika melihat saya berat badannya belum ideal, saya tahu bahwa saya ada PR, masih ada PR dalam pengelolaan emosi tadi. Kalau lagi stres makan, gitu ya. Jadi belum lulus dalam hal itu. Baik, mudah-mudahan ini jadi titik awal. Diberkati Tuhan, ya Bu ya. Saya ini termasuk diberkati Tuhan. Kita itu bernafas saja dari daging, Bu. Ya. Gratitude ya, bersyukur, luar biasa ya. Nanti bisa di ini lagi. Nah, baik. Nah, salah satunya di CBT itu mungkin di buku ini juga ada ya, tentang bersyukur mungkin ya, Kang Imam mungkin biasanya. Bagaimana bersyukur itu bisa membentuk pikiran dan emosi kita menjadi lebih baik. Baik, lupa tadi, kita sampai jam 9 lebih berapa Pak Gatot? Lebih 10 ya? Kurang lebih.
Kalau ada pertanyaan sampai Kak. 21.30. Oh, 21.30, baik. Keasikan ini diskusi sampai lihat jam baru ingat. Baik, Mbak Dipi, silahkan. Sudah raise hand. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mohon maaf saya off cam, nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Pak Ibu. Berkaitan dengan topik ini saya teringat membaca buku Why We Sleep dari Matthew Walker. Di sana itu disebutkan, seingat saya, bahwa dalam kesehatan itu katanya tidur itu adalah fondasi. Pilarnya makanan, pola makan lah kurang lebih, dan satu lagi olahraga. Dalam artian menurut Matthew Walker, kalaupun kita sudah olahraga bagus, makan sehat lain sebagainya, tapi tidurnya kurang, itu yang dua itu nggak akan kasih apapun kontribusi ke kesehatan. Ini kan menurut buku yang saya baca ya, Pak Imam dan Bu Ayi. Kalau dari pengalaman atau dari buku yang tadi, atau dari kalau Bu Ayi kan ini ya coach kesehatan, apakah memang demikian atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dipi. Silakan. Pak Imam dulu atau? Oke, saya sedikit aja. Ya betul sekali Bu. Jadi kalau di olahraga tuh ada 3 ya. Pertama itu recovery, kedua nutrisi, yang ketiga exercise itu. Jadi harus memenuhi ketiga itu. Jadi misalkan dalam 1 minggu tuh kita nggak boleh olahraga setiap hari. Jadi misalkan hari Senin, Selasa, nanti Rabunya recovery. Nah itu seperti tidur juga sama, dalam 24 jam itu 7 jam sehari itu kita recovery untuk otak, baik fisik, mental dan sebagainya, itu besoknya akan lebih fresh lagi. Jadi malah kalau menurut yang pernah saya dengar itu, kalau kita malamnya begadang, besoknya tuh jangan olahraga karena katanya kurang bagus. Jadi tidak akan mengimprove performance kita juga. Ada juga yang risiko tinggi juga. Jadi malamnya begadang terus besoknya goes ya, ada yang kena kelelahan dan sebagainya itu ya. Jadi setuju sih dengan itu. Jadi ada 3 itu, nutrisi, recovery, sama olahraganya itu sendiri sih, di-combine-nya. Silakan lanjut. Ya, baik, silakan. Ayi. Saya kan ditanya pengalaman nih, saya cerita aja. Salah satu peserta program saya itu tukang sayur. Beliau tuh biasa berangkat ke sayur itu ke pasar induk ke jam 11 malam. Beliau pola makannya bagus, olahraganya lumayan, tapi tidak ada penurunan berat badan, tidak ada pengepesan perut sama sekali. Kan gondok banget ya. Udah susah payah gitu kan. Coach gimana saya, katanya, saya udah berusaha tapi nggak turun-turun juga, perut kekempes-kempes juga. Saya akhirnya harus nego kan sama ibu tukang sayur ini. Oh bisa nggak Bu nego sama tukang, kan diantar pakai Gojek ya. Bisa nggak Bu nego lah sama tukang Gojek gitu. Ke pasarnya jangan jam 11 malam, saya bilang. Jam 1 malam. Lumayan tuh ya, tukang sayurnya berantem dulu sama tukang Gojek, akhirnya deal. Selama 3 hari mereka ke pasarnya jam 1 malam. Jadi ibunya sempat tidur dulu jam 11 sampai jam 1 malam. Alhamdulillah itu turun berat badan dan kempes perutnya. Yang terjadi adalah ketika kita makan, maka sebenarnya terjadi pergantian sel itu ketika kita tidur. Ketika kita olahraga, maka sel-sel otot yang rusak itu diperbaiki ketika kita tidur. Gitu. Makanya kata Imam, olahraga tanpa recovery gak bakal naik performance-nya, bakal mentok, kalau enggak down gitu ya, alias cedera. Nah, jadi memang kalau saya menyebutnya tidur itu faktor pengali ya. Ibaratnya kalau pola makannya 1, terus habis itu olahraganya 1, kalau tidurnya 0 jadi 0. Ini banget ya, to the point banget ya. Itu mungkin dari saya ya. Kalau saya melihat kritikal jamnya itu jam 11 malam sampai jam 1, itu kritikalnya di situ. Jadi beberapa peserta program saya yang kayak misalnya Ibu Bidan. Nah, Ibu Bidan, saya bilang bisa nggak partner sama bidan lain.
gantian, jangan 3 hari berturut-turut nggak tidur jam 11 sampai jam 1 malam. Karena ternyata hasil pengamatan saya selama 8 sampai 9 tahun itu minimal banget itu jam segitu gitu, tidurnya. Ya, itu mungkin, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Iya. Oke, keren banget. Teh Ai, kalau kita tidur jam 10, idealnya kita bangun jam berapa tuh? Iya, jam 10 itu the best ya. Jam 10 itu best ketika kita lepas dari HP dan laptop. Bangunnya itu setiap orang bisa berbeda karena kebutuhannya beda-beda. Ya, contoh misalnya saya waktu persiapan lari 42 kilo itu, coach saya kekeh, pokoknya kamu harus cepat tidurnya, kalau bisa pada isak aja gitu ya. Kenapa? Karena recovery-nya harus bagus banget kalau kamu cedera. Nah, kalau misalnya kalau kita Muslim, maka kita bangun di sepertiga malam terakhir. Itu the best juga, karena artinya kita akan dapat masa di mana kalau di siklus irama sirkadian itu sepertiga malam terakhir itu akan keluar hormon-hormon terbaik ya, hormon endorfin, ya, hormon ketenangan, hormon cinta damai, hormon yang akan membuat kita lebih mudah menerima diri kita gitu ya. Itu is the best. Jadi antara jam 2:30, jam 3, jam 3:30, pokoknya sampai maksimal subuh lah gitu ya. Nah, percobaan saya dengan burger, karena burger ini kan charity ya, jadi semua orang bisa ikut dari latar belakang apapun. Saya melihat bahwa mundur bangun aja, misalnya tadinya biasanya jam 5, dia berani bangun jam 5 kurang 10, itu punya big effect sama dia sendiri. Ternyata aku punya me time ya jam 10 menit dibanding biasanya gitu. Mundur lagi misalnya setengah jam pas azan subuh, wah gue jadi bisa olahraga 5 menit ya, katanya gitu ya. Jadi memang kalau bangun itu, kalau tidur tuh the best, lebih cepat, lebih bagus kalau tidur itu. Tapi kalau bangun ditarik gitu ya sampai sepertiga malam terakhir itu juga bagus. Oke, makasih banget loh itu. Soalnya itu jadi pertanyaan udah lama tuh. Tadi keingetan waktu ngebahas tidur. Karena kan suka dengar tidur itu 6 sampai 8 jam, tapi saya kayaknya susah itu. Maksudnya susah ya dengan tugas-tugas yang ada untuk tidur 6 sampai 8 jam. Baik, tadi sempat lihat Pak Buntoro raise hand, tapi udah turun lagi gitu. Apa jadi bertanya? Kalau belum, ini ada Mbak Husnayani Itu ada. Bertanya di kolom chat. Itu Pak Buntoro ada. Oh ya, Pak Buntoro jadi bertanya kah? Tadi sempat kelihatan. Enggak, saya mau share aja dikit Bu. Karena iya. saya mentor juga. Jadi menurut saya itu mentor itu baru efektif kalau dia kasih contoh. Misalkan untuk menurunkan berat badan, ini saya share dulu Bu. Ini karena saya jadi mentor, saya tunjukkan bahwa berat badan saya cukup atletis. Ini anak buah saya gendut-gendut nih. Jadi saya kadang-kadang fotoin aja, kamu gendut, saya badannya atletis. Jadi ya memang jadi mentor ya harus jadi contoh ya. Kalau kita cuma bisa ngomong aja ya susah. Itu kira-kira satu. Kedua, saya kasih contoh nih, tiap hari, tiap minggu sekali itu kita ada Zoom meeting kantor. Saya kasih contoh ini apa yang saya lakukan. Ini saya bilang ini tanggal 26 Januari tadi pagi nih saya 20.000 step, 24 km lari, 1.671 kalori burn. Jadi kasih contoh, tantang buat anak buah saya ini semua nih, biar mereka malu yang gendut-gendut. Jadi menurut saya memang harus ada saya pikir paling bagus ya kalau dikaitkan dengan drive ya Pak Gatot ya. Di drive itu kan kita punya yang 3.0 itu kan punya kebebasan ya. Autonomous ya, jadi bebas mau gemuk mau kurus ya bebas-bebas saja. Tapi orang boleh memilih ya.
Tapi kedua, yang kedua kan ada mastery ya. Mastery ya kita harus jadi the best-nya seperti apa lah. Tapi yang paling penting ya mesti harus ditekankan purpose-nya ya. Untuk apa sih menjadi langsing gitu. Ya buat perempuan pasti lebih menarik lah, walaupun udah punya suami, tapi kalau dilirik laki-laki juga bangga juga. Suaminya yang bangga, bukan ibunya. Waduh, ada orang yang melirik istri aku ya. Buat saya, ya bangga juga karena saya kalau jalan sama anak saya jadi seperti kakak adik. Kira-kira begitulah. Itu mau share aja. Jadi memang ya mau kurus atau gemuk ya pilihan ya. Tapi saya pikir-pikir sebagai mentor ya harus memberi contoh ya. Saya tuh bisa dibilang di kantor ya sebagai pimpinan, sebagai mentor juga. Jadi punya otoritas. Kalau nggak nurut ya saya bully aja. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu, cuman sharing gitu aja. Baik, terima kasih Pak Guntur. Baik. Saya tidurnya selalu lewat jam 12 dan bangunnya pagi jam 4. Dan baik, bagus-bagus saja Bu. Oke, baik. Terima kasih banget. Ini jadi reminder juga ya untuk kita semua. Baik, dari Mbak Husnayani, kalau usia tambah, jam tidur makin sedikit, gimana tuh Mbak Ai? Ya, silakan. Oh itu usia nambah. Memang saya menemukan banyak ya teman-teman saya yang berusia itu jadi cepat bangun katanya ya. Emang sih cepat tidur tapi cepat bangun. Saya sendiri belum menemukan ya emang ada sih dari Kemenkes ya sebenarnya yang 6-8 jam dan sebagainya. Tapi saya kembali ke Pak Buntoro tadi ya. Masalah kualitas gitu ya. Kualitas tidurnya itu juga penting. Bisa jadi orang yang tidurnya sedikit tapi kualitas tidurnya mantap gitu. Itu juga bisa jadi faktor ukit ya buat beliaunya. Saya juga nggak ngerti sampai sekarang kenapa kok saya menemukan memang betul makin banyak yang usia ini bangunnya jadi makin cepat gitu. Ada yang biasa bangun jam 3, jam 2 gitu ya. Kalau memang itu nggak bermasalah sih kalau menurut saya baik-baik aja ya. Iya. Ya tentu ketika kita belajar kita lihat hasil riset yang secara umumnya bagaimana gitu ya. Tapi tentu ada kekhususan kondisi setiap individu gitu. Nah, dalam buku-buku atau dalam riset-riset tentu kita belajar hal-hal yang sifatnya kebanyakan baiknya, misalnya tadi jam 10, terus bangunnya sebagai muslim mungkin panduan bangun di sepertiga malam itu bisa menjadi panduan gitu ya. Adapun kekhasan setiap individu tentu itu juga sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Baik. Menambahkan dikit. Ya, silakan. Jadi mungkin untuk meningkatkan kualitas ya kita tweak the environment tadi. Jadi misalkan kita lepas handphone, matikan lampu ya, kemudian matikan TV. Jadi buat suasana tidur kita lebih deep sleep ya, lebih berkualitas gitu ya. Itu sih apalagi tadi lupa lagi. Lanjut silakan. Iya. Journaling itu juga bisa bantu ya. Kalau misalnya teman-teman ada luang waktu sebelum tidur menumpahkan semua pikiran dan emosi yang mungkin agak ruwet-ruwet itu bisa dituang dulu. Jadi nanti kita pas tidur udah nggak bawa-bawa lagi pikiran atau emosi yang cukup rumit gitu ya. Oh ya maaf tadi baru ingat. Jadi kalau kita exercise atau olahraga itu manfaatnya kita akan tidur lebih nyenyak ya, karena habis kecapean bergerak gitu ya. Kemudian makan juga lebih lapar ya, lebih enak sih. Jadi ada pengaruh juga olahraga itu ya. Sama mungkin sebelum tidur jangan ngopi ya mungkin ya, karena pengaruh kafein untuk susah tidur juga ya. Mungkin seperti itu sih. Iya betul. Ya, mungkin inilah manfaatnya ketika kita mungkin ingin menjadi lebih baik dengan adanya mentor atau coach ya. Jadi bisa jadi partner juga untuk diskusi ya, apa tadi yang keliru gitu ya. Misalnya kita olahraga udah rutin,
makan juga mungkin udah meminimalkan hal-hal yang nggak bagus gitu. Akhirnya tadi ada yang ketahuan ya karena tidur gitu ya. Dan menariknya ketika coach kita mengarahkan untuk berubah itu sedikit-sedikit dan mengapresiasi untuk setiap perubahan kecil yang bisa dilakukan. Baik, ada yang raise hand lagi. Mbak Husnayani ya, silahkan mau open mic. Ya, tadi mungkin sudah dijawab ya, tapi tadi Pak Buntoro juga tidurnya sedikit, jadi nggak apa-apa lah ya mungkin. Karena ini usia saya udah 54 tahun, saya kok ngerasa pengen hidup sehat, jadi sudah coba dengan istilahnya lari jalan pagi ya ke tempat saya sebelum saya ke kantor, tadinya diantar, sekarang saya coba jalan. Nah, cuma saya rasa sih, kalau berat sih rasanya udah lumayan turun 5 kilo ya dibandingin yang angkatan di bawah saya, mereka beratnya 60, nah saya 50 kurang jadi 48 gitu ya, jadi udah bangga lah saya. Nah tapi sedikit tanya ke Mbak Ai ya, kalau misalnya olahraga yang ringan, kalau yang berat-berat kayaknya kalau lari gitu kayak Mbak Ai mungkin wah nggak sempet lah ya, mungkin karena masih kerjanya juga full dan di rumah juga masih ada tugas rumah tangga. Nah kira-kira kalau di kantor itu ya saya datang sih 6:30 udah nyampe. Nah kalau saya cuma lari-lari di sekitar pabrik itu bisa nggak itu dianggap exercise juga gitu? Ya itu bagus banget malah ya. Itu sesuai dengan situasi yang ada. Dan nanti memotivasi pekaryawan pabrik yang lain untuk ikutan. Enggak, cuma saya pernah dapat info kalau kan saya sebetulnya kalau lari itu saya sampai ada istilah kalau saya kasih speedometer gitu, saya tuh mungkin sehari itu udah keliling banyak gitu ya, berapa kilometer gitu. Tapi kan jalannya itu dari sini ke bagian ini, dari situ ke sana gitu. Jadi sempat konsultasi dengan kita kan ada check up tiap tahun itu, katanya itu bukan olahraga Bu, katanya karena nggak konsisten atau apalah. Tapi saya pikir ini sebetulnya jalan juga sih. Tadi kalau Mbak Ai bilang berapa menit, mungkin 10 menit misalnya gitu. Saya rasa 15 menit pun ada, itu saya putar-putar, sengaja sih muter sambil ngecek apa gitu. Tapi itu sebetulnya udah bisa dibilang exercise ya gitu, Pak Imam atau Bu Ai? Bisa sih Bu, jadi dikit aja menambahkan, jenis olahraga tuh yang pertama ada ini kardio. Kalau kardio tuh yang menimbulkan detak jantung. Jadi misalkan jalan cepat itu kan ada detak jantung ya. Nah kalau udah umur itu detak jantung kita nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi 220 minus umur kita. Jadi kalau umur 50, 220 minus. Jadi kayak kita main futsal sama bulu tangkis itu sebenarnya beresiko karena dia ngejar-ngejar bola sama itu ya. Itu takutnya heart rate-nya ketinggian ya. Justru kalau jalan tuh malah bagus. Kalau yang kardio, yang kedua ada juga olahraga tuh peregangan, flexibility. Jadi supaya kita nggak gampang cedera itu kita peregangan seperti senam, yoga, seperti sholat juga itu sebenarnya peregangan. Kalau kita gerakan sholat itu sebenarnya bagus olahraga peregangan ya. Kemudian ada juga tuh untuk kekuatan tulang sama otot. Jadi misalkan kita ngangkat aqua galon itu ya, itu bagus itu sebenarnya otot kita jadi kuat gitu. Jadi untuk tulang kita yang supaya nggak osteoporosis juga itu bagus. Jadi ada olahraga tuh ada yang detak jantung tadi, ada yang flexibility, satu lagi yang kekuatan otot tadi ya kayak angkat beban, barbel sebagainya itu ya. Jadi kategori olahraga banyak sih Bu, seperti itu. Seperti senam ibu-ibu juga bagus tuh yang zumba dan lain-lain itu ya biasanya kalau ibu-ibu. Nggak sempet kayaknya kalau yang gitu. Ya, mungkin boleh menambahkan sedikit yang Bu Husnayani, karena kan katanya dibilang nggak olahraga gitu ya. Nah, jadi olahraga itu ada BBTT ya, baik, benar, terukur, dan teratur. Itu 4 kategori olahraga. Walaupun kita cuma 2 menit, kalau kita lakukan itu dengan postur yang benar. Misalnya nih, ibu jalannya nggak bungkuk. Kalau bungkuk, maka jalan itu nggak disebut olahraga gitu ya. Ada juga orang jalannya tapi sambil begini gitu ya, sambil nyapu segala macam, maka nggak. Tapi kalau badannya tegap, ya posturnya benar, itu kita sebut olahraga. Nah, terus kemudian dia baik buat ibu, alias kata Pak Imam tadi, jangan sampai terlalu ngebut ya, nanti heart rate-nya terlalu tinggi. Kemudian dia terukur tadi misalnya, ibu bisa mengukur dengan jumlah langkah dan sebagainya. Kemudian teratur itu maksudnya gini,
Saya sendiri pernah beberes rumah itu sampai 12.000 langkah sehari. Tapi postur saya nggak benar, alias bungkuk, angkat galon gitu ya. Terus habis itu ketika mindahin barang, saya nggak balance, piring sebelah. Hasilnya encok gitu ya. Yang seperti itu nggak bisa sebut kategori olahraga. Tapi kalau ibu, misalnya posturnya tegak, ya nggak bawa barang yang berat, terus kemudian pakai sepatu, terus kemudian jalannya cepat, itu masuk kategori olahraga. Sip. Makasih, Mbak Ai, Pak Imam. Sama-sama, Bu. Ya, semangat Mbak Husnayani. Semangat. Ya, tadi teringat lagi dari Pak Wempi ya, bahwa pentingnya sekali kondisi spiritual kita gitu ya. Termasuk mungkin salah satunya adalah bersikap lembut juga terhadap diri kita ya. Ketika kita belum ideal, ya nggak apa-apa gitu, diterima bahwa kita belum seideal yang semestinya, tapi sudah ada yang dilakukan gitu ya, itu untuk kenyamanan diri kita gitu ya. Baik, ini sudah jelang 21.30, saya kira ada satu pertanyaan dari Teh Canda ya, tentang bagaimana men-switch dari framework di buku ini agar bisa konsisten menulis jurnal tadi, terutama sebelum tidur gitu ya. Ke saya, tapi ini ya, Teh Canda pertama belum baca banget buku ini ya, tapi mungkin buku ini juga mirip-mirip sebenarnya dengan Atomic Habit ya. Jadi kalau misalnya Teh Canda memang ingin mengagendakan journaling sebelum tidur, mungkin bisa. Kalau memang kita belum bisa dalam bentuk satu tulisan panjang atau apa, sebenarnya itu bukan jadi target, tapi bagaimana menuangkan pikiran dan rasa kita, apakah itu dalam bentuk kata-kata saja gitu ya, atau dalam bentuk gambar, lebih ke bagaimana kita nanti bisa melihat diri kita dalam tulisan atau gambar tersebut. Jadi kadang-kadang kita itu ketika kita mau melakukan sesuatu, kerap kali kita di benak kita sudah, ini benar atau salah ya? Ini jurnal yang betul nggak sih yang saya lakukan gitu ya? Atau misalnya ini olahraga ini benar nggak gitu kan? Pola hidup ini benar atau enggak, dan kemudian kita banyak belajar, terus akhirnya jadi bingung ya, yang mana ini yang benar, kata yang ini begini, kata pakar yang ini itu keliru misalnya seperti itu. Jadi cobalah kita lakukan dari apa yang kita bisa, seringan mungkin, apa aja yang bisa kita lakukan, dan yakinilah itu adalah hal yang sudah benar kita lakukan gitu ya. Nanti toh dalam perjalanannya mungkin kita akan dipertemukan dengan orang yang akan memberitahu kita apa yang lebih baik dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kita nikmati saja apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Jadi untuk hari ini kita bersikap lemah lembut saja dengan diri kita bahwa ini adalah hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih atas diskusi yang luar biasa. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan pekan depan gitu ya dengan bedah buku berikutnya. Terima kasih sekali Kang Imam yang sudah memberikan kesimpulan di akhir juga ya, sudah meng-highlight gitu ya framework dari buku ini. Ini sangat memudahkan untuk mengingat gitu hal-hal yang perlu diperhatikan, dan yang saya kagumi juga sudah dilingkan dengan buku-buku yang terkait. Itu keren banget itu. Gitu ya, berarti setiap bukunya sudah sangat terhayati ya dan dipraktekkan juga. Teh Hai juga terima kasih atas sharingnya hari ini. Ini satu hal yang luar biasa ya. Hal yang menarik, banyak poin-poin yang menarik, dan diperkaya juga tadi oleh para penanya gitu ya, sehingga ada poin-poinnya semakin lengkap, bahwa bukan saja tadi di masalah olahraga gitu ya, atau pola makan gitu, tapi juga masalah tidur dan masalah spiritual gitu. Ini betul banget ya. Sangat penting ya. Mungkin demikian Pak Gatot, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya.
Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Lita, Mbak Ayi, dan juga Mas Imam atas kesediaannya membahas buku ini. Dan yang paling penting juga adalah hikmah dari buku ini, yaitu tadi sudah dijelaskan dan kita bahas bareng. Mungkin bagi teman-teman yang bingung, ini buku bisnis kok ngomongin kesehatan lah. Kita kalau ngomongin bisnis kita nggak sehat gimana dong gitu. Jadi bahkan bisnis pun juga harus kita lihat kesehatannya dari segi keuangan kan. Kalau ini leadernya sendiri juga harus sehat gitu. Jadi saya sih banyak belajar dari apa yang disampaikan tadi, dan nanti saya akan share juga catatan saya karena menarik sekali. Saya juga tadinya mau banyak tanya, tadi ya udah nggak apa-apa, udah diwakili dengan yang lain, dan ini sudah malam. Dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, terutama yang hari ini tampil, yaitu Bu Lita sebagai moderator, kemudian Mas Imam sebagai reviewer, dan juga Mbak Ayi sebagai guest di malam hari ini, karena memang kita pengen ini imbang ya antara reviewer sama guest itu, karena guest itu tidak harus setuju dengan apa yang dikatakan reviewer gitu. Jadi ini luar biasa, malam ini saya melihat benang merah yang jelas sekali, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, paling tidak di dalam YouTube-nya kita bisa lihat. Nah ini walaupun tidak ada Pak Budi Raharjo, Mas Imam apa bisa membantu untuk kita foto bersama sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah maksudnya. Mas Imam bisa memfoto atau gimana nih ceritanya, ketawanya nih? Nah ini Mas ini mungkin bisa, Mas Rifki bisa nggak nih Mas Rifki? Saya belum pernah sih.